Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sekarang babus sulasi, bab yang ketiga. Wa fihi, dan itu pada bab sulasi. Khamsun, adapun 5. Wa khamsuna, dan 50. Ini 55. Apanya mau'izatan, apanya mau'izahnya, apanya nasihatnya. Sab'atun, adapun yang 7 itu akhbarun, beberapa khobar atau hadis. Wal baqi, adapun sisanya itu atharun, itu beberapa qaulnya sahabat. Al maqalatul ula, adapun maqalah yang pertama itu ruwiya, diriwayatkan anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi itu qala, bersabda siapa Nabi, rupanya qaulnya Nabi, man asbaha, man barang siapa asbaha yang pagi-pagi, siapa man aidakhala, masuk siapa man fi waqtis sobahi, pada waktu pagi, wa huwa, halnya adapun man itu yasku, itu mengadu siapa man, mengadu ilan nasi, pada manusia, mengadu dikol ma'asi, pada sempitnya mata pencaharian. Curhat lah ya, curhat ke teman, ke teman kamar, tetangga dan lain sebagainya. Ini aku sulit kerja, sulit rezekinya, sulit kirimannya dan lain sebagainya. Faka'an nama, maka seakan-akan perkara yasku, itu mengadu siapa man, rabbahu, pada Tuhannya man. Wasyikayatu, adapun mengadu, dari kata yasku ini sikayatan ya, itulah taliku, tidak patut, apa syikayah, illa ilallahi, kecuali pada Allah. Jadi hanya Allah lah tempat mengadu. Ya Allah, tentang masalah apapun saja kita mengadu kepada Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya sikayah itu min jumlatid du'ai, itu termasuk jumlahnya doa. Kalau mengadu, apa yang diomongkan itu bisa menjadi doa. Amma syikayatu, kalau mengadunya kepada Allah. Jadi kalau mengadu kepada Allah, minta petunjuk, minta solusi, ini nanti diberi petunjuk oleh Allah, ini menjadi sebuah doa gitu. Amma syikayatu, adapun mengadu ilan nasi, pada manusia, faya, maka adapun asyikayah ilan nas, itu min alamati adamir ridho, itu termasuk tanda-tandanya tidak ridho. Tidak ridho bikismatillahi ta'ala, dengan pembagiannya Allah ta'ala lahu, pada man. Ini menunjukkan kalau berbicara mengadu masalah, mengadu tentang sulitnya kehidupan, tentang sulitnya rezekinya, sulitnya pekerjaannya, ini menunjukkan bahwa dia itu tidak ridho dengan apa yang telah dibagi oleh Allah. Kama, seperti riwayat ruwiyah, yang diriwayatkan apa mah, diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, qala, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum,
apakah tidak mengajarkan bukankah tidak mengajarkan siapa saya kum pada kalian, mengajarkan al-kalimati pada beberapa kalimat jamaknya allati takallama yang berbicara biha dengan al-kalimat siapa Nabi Musa alaihi salam. Hina jawaza ketika melewati siapa Nabi Musa melewati al-bahra pada laut ma'a bani Israila beserta atau bersama Bani Israel. Bukankah telah aku ajarkan beberapa kalimat yang mana Nabi Musa ini berbicara menggunakan kalimat tersebut ketika melewati laut bersama Bani Israel gitu. Faqulna, maka menjawab siapa kami sahabat ini, bala iya ya Rasulullah wahai Rasulullah. Qala, berkata siapa Nabi, qulu ucapkanlah kalian Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, laka itu bagimu, alhamdu adapun segala pujian, wa ilaika dan padamu, al mushtaka adapun zat yang dikeluhkan, wa anta adapun engkau itu al musta'anu zat yang dimintai pertolongan, wala haula dan tidak ada kekuatan dari menghindar melakukan maksiat itu maujud, wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah itu maujud illa billahi kecuali dengan pertolongannya Allah al-ali kang yang agung, yang luhur, al-azimi yang agung. Qala berkata siapa al-a'masyu Syekh A'mas, fama taraktuhunna maka tidak meninggalkan siapa aku hunna pada al-kalimat mundu sami'tuhunna sejak mendengar siapa aku hunna pada al-kalimat min Syakikil Asadi al-Kufi dari Imam Syakik al-Asadi al-Kufi yang bernegara Kufah ya, berbangsa Kufah. Wa huwa adapun Imam Syakiki itu an Abdillahi radhiyallahu anhu dari Abdullah radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa al-A'mas Imam al-A'mas ata mendatangi ini padaku siapa atin orang yang datang sowan itu ya. Fil manami ini berarti mendatangi di fil manami pada waktu tidur. Jadi ketika Syekh A'mas tidur didatangin seseorang. Faqala lalu berkata siapa atin, ya Sulaiman, hai Sulaiman, zid tambahkanlah fi hadhil kalimati pada kalimat-kalimat ini, ditambahi. Jadi setelah tadi di atas itu Allahumma lakal hamdu ila akhirih ditambahi wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi itu ya maksudnya. Wa nasta'inuka dan memohon pertolongan siapa kami kepada engkau ala fasadin atas kerusakan fina pada kami, wa nas'aluka dan memohon meminta siapa kami kepada engkau salaha amrina pada bagusnya perkara kami kullihi ya semuanya amrina. Wa man asbaha dan barang siapa asbaha pagi-pagi siapa man aida khala yakni masuk siapa man fi sobahi pada waktu pagi li umurid dunya pada perkara-perkara dunia, hazinan masuknya itu hazinan halnya orang yang susah,
Jadi pagi-pagi merasa mengeluh tentang sulitnya pekerjaan, sulitnya rezeki. Santri harus mantap ya. Santri harus mantap, yakin bahwa kita kalau mau ngaji, ngaji terus diajarkan apa yang telah kita kaji, insya Allah dijamin rezekinya oleh Allah. Mantap santri itu ya. Jangan seperti orang-orang orientalis yang enggak ngerti agama, ngaji dapat apa dan lain sebagainya. Santri harus mantap. Kalau kita ngaji, malaikat membentangkan sayapnya untuk kita, ikan-ikan memintakan rahmat pada kita. Rezekinya insya Allah terjamin kalau mau ngaji ya. Makanya yang masih mondok ya alhamdulillah sekarang disyukur ini gue ya. Waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha, maka sungguh telah masuk atau pagi-pagi siapa man tingkahnya sahiton, halnya dengan keadaan marah, Allahi pada Allah. Jadi kalau ini ya sama saja kita mengeluh atau marah pada Allah. Seperti makalah yang di atas tadi ya, menunjukkan bahwa dia itu tidak ridho atas pembagiannya Allah. Wal makna, adapun maknanya itu man barang siapa hazina yang susah, yang sedih, yang gelisah. Siapa man ala umurid dunya, ala umurid dunya pada perkara-perkara dunia. Faqad ghadaba, maka sungguh telah marah siapa man ala Allahi pada Allah. Karena apa? Li'annahu, bahwa sesungguhnya man, karena sesungguhnya man itu lam yarda tidak ridho siapa man bi qadaillahi dengan qadanya Allah, dengan keputusannya Allah. Walam yasbir, dan tidak sabar siapa man ala balaihi atas ujiannya Allah, atas cobaannya Allah. Walam yu'min, dan tidak percaya, tidak iman siapa man bi qadarihi dengan qadarnya Allah, qadarnya Allah itu ya, takdirnya Allah. Li'anna kullama, karena sesungguhnya setiap perkara waqa'a yang terjadi apa ma fid dunya di dunia, fahuwa maka adapun ma bi qadaillahi ta'ala itu dengan keputusannya Allah, dengan qadanya Allah ta'ala. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas keputusannya Allah, kehendaknya Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Allah. Waman, dan barang siapa tawadhu'a yang tawadhu, yang merendah siapa man li ghaniyin pada orang yang kaya. Tawadhu'nya itu li ghinahu, karena kekayaannya ghani. Faqad zahaba, maka sungguh hilang, telah hilang apa sulusa dinihi, apa 2/3 agamanya man. Jadi barang siapa yang tawadhu pada orang kaya, tawadhunya karena kekayaannya ya, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Aili anna syari'ata, karena sesungguhnya syariat itu ayyakuna, ada apa? Ta'zimun nas, apa? Mengagungkan manusia, li ajli sholahihi, karena arah kebaikannya nas, wali ajli ilmihi, dan karena arah ilmunya man. Jadi mengagungkan manusia itu karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena ilmunya ya, nggak boleh yang lain. Dunna ta'zimi, tidak karena mengagungkan, li ajli malihi, karena arah hartanya man. Jadi nggak boleh kita merendah, tawadhu, hormat karena kekayaannya. Na'udzubillah min dzalik. Fa innaman,
karena sesungguhnya taklil ya, fa-nya itu fa taklil. Fa innaman karena sesungguhnya man akroma yang memuliakan siapa man almala pada harta itu ahana itu menghinakan al ilma pada ilmu wassalaha dan pada bagusnya kelakuan. Kalau di dalamnya itu dalam fi murakil ubudiyah lil mu'allif fi syarhi bidayatul hidayah kila al muradu biddin huna al adab, yang dimasukkan dengan din ya agama itu adalah adab. Al makna adapun maknanya innal adaba salah satu, karena sesungguhnya adab itu ada 3. Ini adabun ma'allah, adab bersama Allah, terus wa adabun ma'a Rasulillah, adab bersama Rasulullah, wa adab ma'a amatin nas, dan adab bersama umumnya manusia gitu. Itu ya, itu di footnote-nya itu di kitab Murakil Ubudiyah. Alhamdulillah kita sudah mengajinya, masih berjalan ya. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, berkata siapa tuanku Abdul Qadir Al-Jailani, kuddisa disucikan apa sirrahu apa rahasianya, Abdul sirnya atau rahasianya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la budda wajib likulli mu'minin bagi setiap mukmin fi sairi ahwalihi pada setiap ahwal atau tingkah-tingkahnya mukmin min salasati asya'a dari 3 beberapa perkara. Amrin ya, min amrin rupanya perintah, yam tasiluhu yang melakukan siapa mukmin hu pada amrin ya atau amrun ya, wanahyin dan larangan, ya jitanibuhu yang menjauhi siapa mukmin hu pada nahyan, wa qadarin dan takdir, yardo yang ridho siapa mukmin bihi dengan qadar. Ini ada 3 tingkah ya, ada wajib melakukan perintah, menjauhi larangan, dan ridho dengan takdirnya Allah. Fa'aqallu halatil mu'mini, maka adapun lebih sedikitnya tingkah-tingkahnya mukmin itu layahlu tidak sepi fiha di dalam halatul mu'min min ahadi hadhil asya'is dari salah satu beberapa perkara ini, salah satu yang 3. Fayam bagi maka sayuk ya maka sebaiknya lahu bagi mukmin apa ayyal zama menetapkan siapa mukmin himmahu pada tujuannya, failnya nanti ya, ayyal zama menetapkan himmahu pada tujuannya, cita-citanya, hadhil asya salah satu tadi apa qalbuhu apa hatinya mukmin, sebaiknya menetapkan hatinya pada tujuannya apa, cita-citanya apa ya. Wa yuhaddisu dan membicarakan siapa mukmin biha dengan hadhil asya as-salasah nafsahu pada hatinya mukmin. Wa ya'hudu dan mengambil siapa mukmin al jawariha pada anggota badannya biha dengan hadhil asya as-salasah fi sairil ahwalihi pada beberapa tingkah-tingkahnya mukmin. Wal maqalatul saniyatu, adapun maqalah asaniyatu yang kedua itu an Abi Bakrin As-Siddiq dari Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu. Salasun adapun perkara tiga, la tudraku yang tidak ditemu apa salas bisalasin dengan perkara tiga, ay salasuhi solin, ini tiga beberapa perkara, la tutlabu yang tidak dicari apa salasuhi sol bisalasati asya'a dengan tiga beberapa perkara. Al-gina rupanya kekayaan, bil muna dengan diharapkan. Lafal al-muna bidomil mimi dengan didomah mimnya, itu jam'u minyatin boleh, jam'u munyatin boleh ya, lihat di kamus. Itu jamaknya lafal munyatin, maknanya keinginan atau harapan ya. Fala yahsulu maka tidak hasil apa al-ghina apa kekayaan bil amani dengan perkara yang diharapkan atau dengan yang diinginkan, bal bil kismati akan tetapi dengan bagian. Jadi kekayaan itu ya sudah takdir, sudah bagian dari Allah, sudah menjadi takdirnya Allah ya. Bal bil kismati akan tetapi dengan bagian atau pembagian minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Kalau kamu ditakdir menjadi orang kaya ya kerja apapun, senyantai apapun ditakdir ya jadi kaya. Sebaliknya juga kalau ditakdir Allah menjadi orang miskin, sengoyo apapun, usaha apapun ya tetap miskin karena udah menjadi takdir dari Allah. Wasyababu adapun sifat dan sifat muda bil khidabi dengan mewarnai rambut. Nah, ini disemir ya. Ini tiga perkara, dengan tiga perkara tidak bisa ditemu dengan tiga perkara. Yang kedua adalah muda bil khidabi dengan mewarnai rambut. Fala yahsulu maka tidak hasil apa asyababu apa sifat muda bi khidabi sya'ri, kalau syi'ri itu syair, kalau sya'ri itu rambut ya, dengan mewarnai rambut. Dengan diwarnai dengan apa? Bil hinai dengan inai atau pacar itu ya. Wa nahwihi dan semisalnya hina. Nah, ini tiga perkara ini. Jadi kalau diwarnai dengan inai, pacar itu nggak apa-apa karena tidak hail, tidak menghalangi air sampai rambut, jadi nggak apa-apa. Coba aja. Kalau warnanya merah seperti preman ya jangan, apalagi seorang santri di pondok rambutnya merah pirang dan lain sebagainya. Wasihatu, ini sifat sehat ya. Wasihatu dan kesehatan bil adwiyati dengan beberapa obat. Nah ini kalau sehat dengan obat, kesehatan. Fala yahsulu, fala tahsulu maka tidak hasil apa as-sihatu sehat bi nafsil adawiyati dengan bentuk atau beberapa obat, bal bi syifaillahi ta'ala akan tetapi dengan penyembuhan Allah ta'ala, ai dengan ikhtiar, dengan lantaran obat. Hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Adapun kita ke dokter, ke tabib, ini merupakan ikhtiar kita untuk sembuh ya, lewat dokter, pil, obat dan lain sebagainya. Itu hakikatnya ikhtiar kita ya, yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah. Wal maqalatu adapun maqalah asali satu yang ketiga itu an amrin radhiyallahu anhu,
dari sahabat Umar radhiyallahu an Umarin ya radhiyallahu anhu, husnut tawaddudi, adapun baiknya rasa kasih sayang, ay al mahabbati, yakni kasih sayang, cinta, ilan nasi pada manusia, itu nisful akli, itu separuh akal. Jadi husnut tawaddud, rasa kasih sayang pada manusia itu nisful akil, separuh dari akal. Kama seperti riwayat ruwiyah yang diriwayatkan rawa yang meriwayatkan siapa Ibnu Hibban wa Tabarani dan Imam Tabarani wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Jabirin dari Jabir bin Abdullah annan nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mudaratun nasi shadaqatun. Nih sabdanya Nabi, mudaratun nasi, adapun bersikap ramah pada manusia itu shadaqatun, shadaqah. Jadi ya shadaqah ya banyak, menyingkirkan benda-benda tajam, misalkan benda-benda yang menghalangi di jalan, itu shadaqah. Senyum juga shadaqah. Ya banyak ya, tidak harus dengan uang. Kalau punya uang ya alhamdulillah bisa buat infak, shadaqah ya. Ay mula tofatun nasi, adapun bersikap lembut pada manusia, bil qauli dengan ucapan, wal fi'li dengan pekerjaan, dengan tindakan, itu yusabu diberi pahala apa alaiha, atas mula tofatun nas. Jadi lembutnya ucapan, tindakan, ya, perlakuan, ini di pahala ya, diberi pahala sawabas shadaqati, dengan seperti pahalanya shadaqah. Jadi ngomong halus ini juga diberi pahala seperti pahalanya shadaqah, maksudnya gitu. Wakana, dan ada itu min mudaratihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min mudaratintihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari bersikap ramahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu annahu, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi itu la yadummu, tidak mencela siapa Nabi, ta'aman pada makanan. Ini termasuk dari sikap ramah kasih sayangnya Nabi, sikap lembutnya Nabi, itu tidak mencela makanan. Jadi nggak boleh kita mencela makanan. Kalau nggak mau, nggak suka ya diam, jangan dimakan. Nggak boleh dicela makanan ya. Itu ini ajaran Nabi. Wala yanharu, dan tidak memaki siapa Nabi khodiman pada khodim. Kalau punya khodim itu pembantu, pelayan di rumah, itu tidak boleh memaki, mencela, menghina, membuli lagi. Bahkan tidak jarang sedikit Nabi itu yang membantu Nabi itu sahabat Anas ya, mulai dari umur 10 tahun. Bahkan Nabi banyak membantu, malah banyak membantu khodimnya Nabi. Salah satunya ya Anas bin Malik, sahabat Anas. Wala yadribu, dan tidak memukul imra'atan pada perempuan, istri maksudnya ini ya. Imra'ah itu biasanya dikaitkan dengan istri, perempuan yang sudah menjadi istri. Ini ajaran Nabi. Nabi nggak pernah memukul. Nabi ya santri ngaji ya harus seperti ini, jangan malah mukulin istrinya, nggak boleh ya. Ini ajaran Nabi, nggak boleh memukul wanita pantangan ya. Wal mudaratu, adapun bersikap kasih sayang atau ramah lembut, ya al mudarah itu tarkud dunya,
itu meninggalkan dunia li ajlid dini karena arahnya agama. Lafal mudaratah wal al mudaratah itu aksul mudahanati, yakni kebalikan lafal al mudahanah. Al mudahanah itu maknanya ya penjilatan, mengambil muka gitu ya. Wa husnus su'ali, adapun baiknya pertanyaan masalah agama. Husnus su'ali, adapun baiknya pertanyaan masalah agama, yakni ailil ulama'i, pada ulama, itu nisful ilmi, itu separuh ilmu. Ya. Jadi ada as-su'al nisful ilmi. Ini termasuk banyak tanya tentang masalah agama ya. Tentang masalah agama itu adalah separuh dari ilmu. Gitu. Makanya sering bertanya ilmu agama gitu. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu yahsulu, itu hasil apa ilmu bihi, sebab bertanya, yani sebab husnul soal ya, makanya sering tanya. Jadi kalau bertanya diterangkan oleh guru, bertanya itu artinya paham ada, kalau nggak paham ada yang ditanyakan gitu. Tapi kalau makanya kalau ditanya guru kalau belum paham ya bilang belum paham, ini nggak boleh bohong ya, bahaya mas, malah justru membahayakan santri, membahayakan diri sendiri. Belum paham bilang paham, itu malah membahayakan diri sendiri. Itu makanya kalau belum paham biar dijelaskan lagi oleh guru supaya menjadi lebih paham gitu. Jangan ditanya belum paham bilang paham, ini malah justru ya termasuk bohong pada guru ya, malah bahaya. Jangan sampai ya. Wa husnut tadbiri, adapun baiknya pengaturan, ai ijra il umuri, mengerjakan beberapa perkara, ala ilmitul awakibi, atas mengetahui beberapa pungkasan akhiran. Itu nisful ma'isati, itu separuh dari mata pencaharian. Jadi kalau pinter mengatur beberapa masalah ya, memecahkan masalah, ini merupakan separuh dari mata pencaharian. Wa iya, adapun al-ma'isah itu maksibul insani, itu pekerjaan manusia, alladzi yang yaisu, yang hidup siapa insan bisa babihi, dengan sebab maksibul insan. Wal maqalatur rabi'atu, adapun maqalah yang keempat, yaitu an Utsmana, dari Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Ini kalau sahabat ini asar ya tadi. Man tarokat dunya, man barang siapa taroka, itu apabila meninggalkan, siapa man ad dunya, pada dunia, bi an aqalas sabu'i, dengan lebih sedikitnya kenyang. Makanya sabuk itu maknanya untuk mengenyangkan perutnya. Jadi kalau lapar biasanya orang-orang yang toreko itu dikencang, diikat dengan sabuk ya, supaya tidak merasakan lapar. Wal akli, dan makan. Wa abgodho, diatapkan pada akol lah ya, boleh. Jadi dibaca abgodho boleh. Wa abgodho, dan benci, hudun. Siapa man asana, pada pujian, minan nasi, dari manusia. Jadi benci dipuji, ini termasuk tarkud dunia. Terus kenyang dan kenyang memakan, ini termasuk tarkud dunia. Itu ahabba, itu lebih dicintai,
lebih mencintai, lebih disukai hu pada man, lebih mencintai ya hu pada man siapa Allah Ta'ala, artinya lebih dicintai Allah, lebih disukai Allah ya. Tidak suka dipuji, tidak suka makan yang kenyang, itu lebih Allah sukai. Dianau karena sesungguhnya man itu taroka meninggalkan siapa man, arya apa dari ya, wattafakhuro dan pada tafahur merasa bangga diri, membanggakan diri, sombong. Waman dan barang siapa taroka yang meninggalkan siapa man az-dzunuba pada dosa-dosa. Ahabbu maka mencintai pada man siapa al malaikatu siapa malaikat. Barang siapa meninggalkan dosa maka dicintai malaikat, apalagi malaikat al muqarrabun. Ini anahu karena sesungguhnya man sesungguhnya malaikat sesungguhnya man ya. Li'annahu karena sesungguhnya man itulah yat'abu tidak menyulitkan, at'aba yut'ibu, la yut'ibu tidak menyulitkan siapa man al kitabata atau al katabata ada malaikat yang juru menulis ya, al katabata malaikat yang juru menulis ini raqib atid ya. Alladzina yang yaktubuna yang menulis siapa alladzina as-sayyiati ini pada perkara-perkara jelek, ini atid ya. Jadi yang nggak sibuk ya, disenangi malaikat atid ya. Kalau raqib mencatat amal baik, kalau atid amal buruk ya. Kalau meninggalkan dosa ya nggak sibuk malaikat atid ini mencatat mencatat maksiat atau dosa. Waman barang siapa hasama itu yang memutus siapa man atoma pada toma ingin ya toma anil muslimina dari orang-orang muslim koto'ahu ini memutus siapa man hu pada muslim atoma anhum dari muslimin. Ahabba maka mencintai hu pada man siapa al muslimuna orang-orang muslim. Yani barang siapa yang meninggalkan sifat toma dari orang-orang muslim, ingin itu ya, toma kepengen diberi, maka akan dicintai oleh muslim. Li'annahu karena sesungguhnya man itu layak diru yaktiru tidak mengeruhkan siapa man qulubahum pada hatinya muslimin. Jadi kalau orang tomak itu yang enggak disenengin. Tomak itu adalah penyakit hati ya, tidak menyakiti, tidak tidak mengotori hati gitu. Makanya dicintai oleh manusia. Wal maqalatu adapun maqalah al-khamisatu yang kelima itu an aliyin dari sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhuhu, semoga memuliakan siapa Allah wajhu pada wajahnya Ali. Inna min naimid dunya sesungguhnya termasuk dari kenikmatan dunia itu yakfi cukup mencukupi kepadamu apa Islam. Jadi kita apanya yang mencukupi nikmatnya. Jadi kita ditakdir oleh Allah menjadi orang Islam ini sebuah nikmat yang besar. Makanya dalam Al-Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita patut syukuri bahwa kita dilahirkan dari orang tua yang Islam sehingga kita menjadi Islam gitu ya.
Aina a'dhama ni'amillahi, maka sesungguhnya paling besarnya nikmatnya Allah Ta'ala lil abdi, bagi hamba, itu ikhrajuhu, itu mengeluarkannya Allah lahu pada abad, minal adami dari tidak ada, ilal wujudi pada wujud ada, wa ikhrajuhu dan mengeluarkannya Allah min dulumatil kufri dari sifat gelapnya kekafiran, ila nuril islami dari cahaya Islam. Ini patut kita syukuri ya. Ya khuruju minadz zulumati ilan nur, ya, cahaya ke Islam ya. Wa inna minasyugli, dan sesungguhnya termasuk dari pekerjaan, kesibukan oleh yakfi, itu mencukupi kepadamu apa at-ta'atu, apa ta'at, apanya syuglan, apanya menjadi pekerjaan, menjadi kesibukan gitu. Jadi taat pada Allah itu termasuk adalah paling besar pekerjaannya kesibukan, paling sibuknya pekerjaan gitu ya. Ai fa ta'atullahi, maka adapun taat pada Allah Ta'ala itu a'dhamul ashghali, itu paling besar-besarnya pekerjaan. Wa inna minal ibrati, dan sesungguhnya termasuk dari nasihat, ibarat ai al-izzati, yakni nasihat, itu yakfi mencukupi kepadamu apa al-mautu, apa kematian, apanya ibratan sebagai nasihat, kafa bil mauti wa'izon, atau mau idzatan ada ya, cukup kematian sebagai nasihat. Fa innal mauta, maka sesungguhnya mati itu akbarul mawa'idhi, itu paling besar-besarnya nasihat linnasi pada manusia. Ya seperti itu. Jadi kalau kamu kata Imam Ghazali, kalau kamu lagi sedih masalah dunia, masalah rezeki, masalah apapun, kamu datang ke kuburan, lihatlah, angan-anganlah bahwa yang ada di kuburan itu pengen hidup lagi, pengen ibadah, pengen ngaji ya, pengen ngaji lagi karena ingin merasakan, pengen merasakan nikmatnya sujud pada Allah, nikmatnya besarnya pahalanya ngaji, besarnya pahalanya sholat, ibadah pada Allah itu ya. Makanya kafa bil mauti wa idzan, cukup kematian sebagai nasihat. Wal maqalatu sadisatu, adapun maqalah as-sadisatu yang keenam, itu an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kam itu berapa, min mustadrajin, apanya orang yang dicicil, yakni makhudun qalilan yang makhudun diambil, qalilan dengan sedikit, qalilan dengan sedikit, jadi cicil ya, kredit. Bin nikmati, dengan nikmat, bi iksariha, dengan memperbanyak nikmat, alaihi, atas mustajrij gitu. Jadi banyak dari orang yang dicicil dengan nikmat, yani sedikit dengan sedikit, lama-lama menjadi banyak gitu. Artinya syukur ya, dapat sedikit itu syukur, maka akan ditambahi oleh Allah ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu. Atau di Al-Qur'annya itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid gitu. Wakam, dan itu berapa, min maftunin, dari orang yang diuji, yang dicoba,
mumtahinin. Ini orang yang diuji bil bala'i dengan ujian atau cobaan, bisana'i dengan pujian, dengan dipuji. Jadi banyak orang yang diuji dari sebab pujian. Makanya kalau dipuji jangan senang. Jadi pujian adalah bumerang, itu ya. Jadi kalau dipuji senang ya berarti itu nanti kena bumerang, kena lemparan dari senjatanya sendiri. Itu. Ai bikasrati sana'in nasi, dengan banyaknya pujian dari manusia alaihi atas orang. Itu. Wakam, dan itu berapa apanya min maghrurin, dari orang yang terperdaya, tertipu, terbujuk. Ai mutmainin, yang tenang, apa qalbuhu, apa hatinya, maghrur fid dunya, di dunia, wa ghafilin, dan orang yang lalai anil akhirati, dari akhirat. Jadi orang maghrur itu orang yang tenang hatinya di dunia dan lalai tentang akhirat. Bisa tri, dengan penutupannya Allah, bisa trillahi, dengan ditutupnya Allah, uyubahu, pada aibnya man atau maghrur, alaihi, atas maghrur. Jadi wakam min maghrur, orang yang terbujuk, tertipu. Yani orang tertipu ya tenang dengan nyaman, tenang dengan masalah dunia, tapi lalai akhirat. Ini orang yang maghrur, orang yang terbujuk hatinya. Yani dengan ditutupi, ya, kita terlihat baik karena di aib-aib kita ditutupi oleh Allah. Seandainya dibuka ya seandainya dibuka ya malu kita ya, dosanya banyak, aibnya banyak. Itu terlihat baik karena aib-aib kita ditutupi oleh Allah. Wal maqalatus sabiatu, adapun maqalah as-sabiatu yang ketujuh, an Dawud, dari Daud an-Nabi, yang menjadi nabi, sifatnya Nabi Daud alaihi salam. Qala, berkata siapa Nabi Daud, uhiya, diberi wahyu, apa siapa Nabi Daud, fi zaburi, dalam kitab Zabur, wahwa, adapun Zabur itu kitabun, kitab, unzila, yang diturunkan apa kitab, alaihi, atas Nabi Daud. Jelas ya, Zabur Nabi Daud. Hakun, itu hak, alal akili, atas orang yang berakal. Wajibun, itu wajib, alaihi, atas akil, Allah yastagila, adapun hendaknya tidak menyibukkan diri siapa akil, illa bisalasin, kecuali dengan 3 perkara, minal hisoli, dari beberapa perkara, 3 perkara itu ya. Rupanya tazawudun, boleh dibaca tazawudun, boleh tazawudun, boleh tazawudun, rupanya bekal, 5 adin, 5 adin, pada tempat kembali, yakni li akhiratihi, pada akhiratnya akil, bi ada il a'mali sholihati, dengan melakukan amal-amal as-sholihati, yang sholihah, yang soleh, yakni jadi boleh melakukan kesibukan kecuali 3 ini, yakni kita mencari bekal untuk kembali kepada akhirat dengan amal-amal soleh. Wa mu'natun, dan ongkos 5 ashin, untuk mata pencaharian. Ini juga untuk hidup lah ya. Jadi mencari biaya, mencari upah, mencari pekerjaan untuk kehidupan.
ay qiyamun, melakukan bi amri kifayatihi, dengan kadar kecukupannya man akil, wa saunihi, dan menjaganya akil, ya sesuai kemampuan lah, ya sesuai kemampuan bagaimana untuk mencari mata pencarian itu. Wa fi ibaratin, dan pada satu ibarat ungkapan, wa marommatun, wa marommatun, ya bukan lafal mu'natun tapi marommatun, yani perbaikan, maknanya wa marommatun, dan perbaikan lima asin, untuk mata pencarian. Lafal ma'as itu bi fathil mimi, dengan dibaca fathah mimnya, warra'i, berarti lafal marommah, ya. Adapun lafal marommah bi fathil mimi, dengan dibaca fathah mimnya ma, warra'i, dan ro, marom, wa tasdidil mimi, dan tasdidnya mim, jadi marom ma gitu, ya marommah, ai islahuhu, yakni perbaikan atau reparasi gitu, ya. Islah itu perbaikan atau reparasi. Islahuhu itu. Terus yang ketiga, wa talabul ladzatin, dan mencari kenikmatan, kelezatan bihalalin, dengan makanan yang halal. Ini wajib tiga ini, ya. Ini perkataan Nabi Daud dalam kitab Zabur, ya. Kita boleh sibuk dengan tiga perkaranya. Ini pertama, mencari bekal untuk akhirat, untuk kembali ke akhirat dengan amal salah. Yang kedua, ongkos atau biaya untuk mata pencarian atau untuk kehidupan, gitu. Yang ketiga, thalabul ladzatin bihalal, mencari kenikmatan, kelezatan dengan makanan yang halal. Fa inna kasbal halali, karena mencari makanan yang halal itu wajib, ya. Jangan sampai tubuh kita, badan kita itu kemasukan perkara yang halal. Nauzubillah min dzalik. Wal maqalatu saminatu wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.